Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kita masuk di live di hari ini ya, di tanggal 17 Oktober 2025 karena banyak banget pertanyaan teman-teman semuanya gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat terkait dengan tes tahapan dari PLN itu sendiri. Ini terkait dengan rekrutmen PLN. Wah, terima kasih Kak Priya udah memberikan gift-nya ya. Yang mau ngasih juga nggak apa-apa. Tapi Bapak minta tap-tap layarnya terus ya sepanjang acara. Jadi teman-teman semuanya, setelah nanti ya kita masuk ke dalam tahapan yang kemarin ya, registrasi ya. Saat ini tuh kita akan masuk ke dalam tahap seleksi administrasi ya. Kalian tuh lagi masa ini, teman-teman semuanya. Nanti, ini tuh kan ada banyak banget tuh perbincangan-perbincangan, Bang, yang betul tuh akding atau intelijen ya. Boleh lah. Tadi Bang Ten sudah coba mencari tahu, jadi intelijen gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam intelijen ini nanti akan terbagi menjadi dua, teman-teman semuanya ya. Nanti itu akan terbagi menjadi dua. Ada yang namanya nanti tuh kayak kita bilang tuh TPA, sama ada yang namanya nanti tuh akding, teman-teman semuanya ya. Jadi nanti tuh dia tuh di sini, berada tuh di sini gitu ya. Perhatikan Bang Tian baik-baik. Nah, kalau TPA di dalam PLN, teman-teman semuanya, nanti itu akan terbagi menjadi tiga, teman-teman semuanya ya. Akan menjadi tiga. Makanya perhatikan Bang Tian dulu ya, akan terbagi menjadi tiga. TPA ini yang pertama itu akan ada verbal dan logika bahasa ya. Yang kedua, boleh di sini ya Bang Tian ya. Yang kedua nanti teman-teman semuanya itu ada numerik dan aritmatika. Namanya numerik dan aritmatika ya. Jadi ada deret sama ada perhitungan gitu ya. Aritmatika. Yang ketiga lagi nanti teman-teman semuanya ada logika dan penalaran. Ya, penalaran. Jadi ini harap untuk diperhatikan teman-teman semuanya. Jadi kalau memang belum ada persiapan ikut aja kelas Bangtian. Karena 3 hari lagi akan kita mulai. Nah, pada malam hari ini teman-teman semuanya, Bantian akan berfokusnya ke sini dulu tuh. Nanti untuk detail yang lainnya kita akan di kelas logika dan penalaran. Bang Tian kok nggak ada figural atau spasial ya? Ya di logika ya. Kalau kita berbicara tentang verbal dan logika bahasa ya tentang tata kalimat ya, struktur atau sinonim, antonim gitu ya. Numerik ini banyak nantinya kita akan lihat juga. Tapi Bang Tian akan lihat dari sisi logika dan penalarannya. Teman-teman semuanya ya, nggak ada TWK, nggak ada TWK ya kakak-kakak ya. Nah, kalau nanti di Akding, yang kayak kemarin teman-teman semuanya, ada dua. Yang pertama ini adalah bidang kalian. Yang kedua ada bahasa Inggris. Teman-teman semuanya. Jadi itu adalah di tahap intelijen. Nanti setelah tahap intelijen, barulah kita akan masuk ke dalam TAP atau GAT dulu namanya tuh ya. Tes adaptif PLN. Nah, Bang Tian nanti kelasnya itu akan di sini ya. Nanti kalau untuk yang psikotes ya, interview, MCU ini fokusnya nanti aja karena ini masih masih lama lah ini perjalanannya ya. Jadi yang seperti itu, oke? Bantu tap-tap layarnya gitu. Iya, alhamdulillah nggak ada TWK. Udah terjelaskan belum sampai di sini nih? Jadi udah terjelaskan belum? Nanti makanya di kelas kita akan ada bahas tentang TPA, ada akding, ada TAP yang seperti itu teman-teman semuanya. Jadi harap diperhatikan dengan sangat baik dan saksama gitu ya. Oke, bantu tap-tap layarnya teman-teman semuanya sebelum kita masuk ke dalam bentuk soal. Nah, sekarang Bang Tian akan berarti intelijen sama TAP ya untuk kalau pertama ini betul. Jadi nanti dia sama. Jadi dia intelijen sama TAP itu satu satu runtutan gitulah gitu ya. Jangan ditanya Bang TAP dulu atau intelijen. Biasanya sih intelijen dulu gitu ya, baru TAP gitu. Tapi nggak tahu namanya aturan kan ya terserah yang punya acara ya. Personality test dan learning agility dibahas juga nggak ya di sini kakakku cintaku belahan jiwa. Personality test, business reasoning, learning agility,
work attitude, survei itu di TAP masuk dalam pembahasan Bang Tian gitu ya. Durasinya per subtes nggak Kak? Maksudnya enggak, ya durasinya sama. Nanti akan ada durasi per durasinya. Misalnya TPA dulu, akding dulu gitu ya. Jadi yang seperti ini tutor PLN, iya gitu ya. Yang mau ke PLN boleh kita belajar sama-sama untuk mendapat acuannya. Oke, diperhatikan ya. Bahasa Inggris masuk di mana? Ini di sini di akding Kak. Nah, bayi bidang dan bahasa Inggris. Udah pengumuman Kak? Belum Kak mau King J ya? Tampaknya kita belajar dulu ini ya. Oke, yang pertama kita akan lihat tes logika. Apakah kalian sudah siap, teman-teman semuanya? Bang Tian tanya untuk melihat bentuk contoh soal yang pertama. Kapan Kak mulai kelas PLN? Kak tanggal 21 Kak. Nice try ya. Makanya kalau udah siap, yang belum follow TikTok Bang Tian, silakan di-follow dulu. Yang mau daftar kelasnya silakan. Ini masih kita buka tinggal 3 hari lagi ya. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat untuk yang pertama bentuk soalnya. Nanti kalian dalam logika akan ditemukan seperti ini. Jika 2 sama dengan 6, 3 sama dengan 12, 4 sama dengan 20, maka 5 sama dengan berapa, teman-teman semuanya? Oke, dan Bang Tian katakan biasanya di PLN itu kita mainnya dengan kecepatan waktu ya, kecepatan waktu. Misal diberi waktu selama 3 menit. Selama 3 menit ini berapa banyak soal yang bisa kalian kerjakan, teman-teman semuanya ya? Nah, iya E-nya double kita coret ya. Tapi belum tentu itu jawabannya. Nah, jadi kalau ini tuh memang memang masih basic ya. Nah, memang masih basic banget teman-teman di sini tuh. Bang Tian kasih soalnya karena ini yang masih muda. Tapi nanti dia akan naik pangkat. Kalau di sini yang memang harus kalian lakukan adalah bagaimana mencari pola, teman-teman semuanya ya. Bagaimana mencari pola. Contohnya berapa? 2 ke 6 bisa ditambah 4 bisa dikali 3. Ya kan? Itu dulu. Cepet tapi. Karena kita mainnya waktu. 3 menit ini berapa banyak soal yang kalian akan kerjakan. 3 ke 12 bisa ditambah 9 ya. Bisa juga dikali 4. Oh berarti lebih enak yang di bawah lah ya. Lebih kecil lah ya gitu ya. 4 ke 20 juga kali 5. Oh ya udah. Berarti karena polanya udah dapet. Semuanya itu adalah kenaikan 1 dikali. Berarti kalau 5 teman-teman semuanya harus dikali 6. 5 kali 6 berapa? 30. Betul yang jawab B. Loncat-loncat boleh Bang kalau berapa banyak? Nggak boleh loncat. Kamu itu baru bisa berganti soal kalau udah submit, 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 submit kayak gitu dia. Ya, betul. Agak mirip number sequence ya Bang. Ya, boleh jadi. Cuman ini kita memang mencari polanya. Tapi ingat ya, ini harus cepet. Dan polanya itu tuh terus berubah. Kita coba. Kita coba soal yang kedua. Berarti total dikerjakan berapa detik ya? Sesuai kalian saja. Karena di sini kita tuh bermain dengan waktu. PLN itu terkenal untuk TPA-nya itu adalah bermain dengan waktu. Ya, meskipun dia penjumlahan biasa, ya. Ya, sip. Kak Triwa, terima kasih yang udah daftar ya, yang udah daftar. Nanti akan diverifikasi. Oke, kita coba. Kalau memang ini kan masih muda. Coba kerjakan yang ini, teman-teman. Jika 2 sama dengan 6, 3 sama dengan 24, ya 4 sama dengan 60, 5-nya berapa teman-teman semuanya? 5-nya berapa? Kalau nggak ada yang terjawab nggak bisa ke soal berikutnya. Gitu Kak. Gitu ya. Makanya harus jawabnya nanti tuh ya oke Bang Teni. Nanti tuh misal kayak gini, satu oke. Nomor satu kalian bisa, nomor dua bisa, tiga nih nggak bisa. Kalian sembarang aja isi biar bisa ke nomor empat teman-teman semuanya ya. Biasanya tuh kayak gitu sistemnya. Ada yang C gitu ya, oke. Adakah yang belum menemukan teman-teman semuanya? Dan Bang Tian boleh tanya, ini tuh polanya bagaimana yang dapat 120? Jangan ikut-ikutan orang ya. Kalian harus bisa otaknya tuh digunakan untuk lebih fleksibel. Kayak gitu teman-teman semuanya. Polanya gimana? Teman-teman semuanya. Oke. Ada yang bisa bantu Bang Tian ini polanya bagaimana? Bantu tap-tap layarnya ya. Kalian tuh pada pelit banget tap-tap layar.
Betul, ini nanti sama akding, tapi biasanya tuh TPA dulu, nanti baru ke akding, Kak. Selesaikan ini dulu, baru nanti akding, nggak campur-campur gitu. Ada yang tahu teman-teman semuanya atau yang masih kebingungan bagaimana polanya? Oke, sehat-sehat, Bang. Wah, terima kasih, KB. Ada yang 220, oke. Oke ya. Offline atau online ya? Ya ini adalah biasanya itu masih offline ya Kak. Masih offline. Oke, mari kita bahas. Sebenarnya kalau kalian bisa melihat ya, itu tuh bisa terkategori ada dua ya. Yang pertama, 2 ke 6 itu kan bisa dikali 3. 3 ke 24 ini kali 8. 4 ke 60 ini dikali 15. Harusnya kayak gitu ya. Harusnya kan kayak gitu ya teman-teman semuanya. Berarti ini tuh karena dia nggak ada tuh bisa dipangkatkan. Berarti ini tambah 5, ini tambah 7. Secara otomatis nantinya yang di sini itu harus ditambah 9. 15 tambah 9 kali 24. Teman-teman semuanya. Sampai di sini paham nggak ya? Paham gitu ya. 5 kali 24 berapa? 120. Nah, ini nih. Ini menarik kan? 318. Ada nggak yang kalian menemukan kalau seandainya ini polanya adalah N pangkat 3 kurang N? Ada nggak? N pangkat 3 dikurang N. N itu adalah angka yang awal ya. Misalnya 2, 2, 3, 4 ini kita asumsikan dengan N. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 2. 2 pangkat 3 berapa sih? 8 kan? Dikurang 2 sama dengan 6. Tapi ini mungkin orang yang otak matematikanya udah tinggi banget gitu ya, teman-teman semuanya. Kita lihat. N pangkat 3 kurang N. 3 pangkat 3 kurang 3. 3 kali 3 9 kali 3 27. 27 dikurang dengan 3 sama dengan 24 juga. Berikutnya, 4 pangkat 3 dikalikan dengan dikurangkan dengan 4. Berapa? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Dikurang 4, 60 ya. Tapi ini agak sedikit lebih besar ya. 24 dari mana, Kak? Dari sini, Kak. Dia adalah eh, pola bertingkat. 3 ke 8 tambah 5. 5, 8 ke 5 tambah 7. Berarti kan ini plus 2 ya. Berarti 7 ke 9 ini harus juga plus 2. Jadi 15 tambah 9 sama dengan 24. Jadi gitu. Ingat ya teman-teman semuanya. PLN ini tuh adalah TPA-nya itu adalah bermain dengan waktu biasanya gitu ya. Diberikan berapa menit, seberapa banyak soal yang bisa kalian kerjakan. Jadi seperti itu ya. Kita coba lagi yang berikutnya. Oke, tapi sebelum itu nanti setelah ini kita bantu tap-tap layarnya Bang Tian ya. Oke, yuk. Kalau yang ini teman-teman semuanya, kira-kira jawabannya apa ya? Kalau salah jawab poin minus. Wah terima kasih Kak XX Ram ya. Kalau salah jawab poin minus, nggak ada minusnya. Tapi ya semakin banyak betul ya semakin banyak juga plusnya. Kira-kira hari kerja nggak ya Bang itu tesnya? Bisa jadi iya Kak. Gitu. Terima kasih atas gift-nya ya teman-teman semuanya ya. Wah ada yang 35 tuh. Wah berarti Kak Div nih berarti pola-pola untuk logiknya itu tuh jalan sekali gitu ya. Polanya gimana Kak Div? Boleh nggak di-share-share? 5 kali 7, oke boleh. Polanya gimana? Ada yang 35, boleh. Oke. Menarik ya, ternyata tuh ada beberapa pola tapi bisa dikerjakan sesuai dengan itu kalian sendiri. Bontian yakin banyak yang eh, masih bingung terkait dengan ini, teman-teman semuanya. Tuh ya. Mana yang lain? Mana yang lain, teman-teman semuanya, gitu ya. Polanya nih gimana, teman-teman semuanya? Ada yang tahu kah? Kita coba kerjakan ya. Ini pada nggak ngerjain berarti nih ya. Kita sama-sama. Kalau kita anggap 1 ke 3 kan bisa tambah 2, bisa kali 3.
Ini tuh bisa dikali 4. Oke, ini kali 4. Tapi yang di sininya, ini tuh nggak bisa kali 5 gitu ya. Tapi di sini kali 6, teman-teman semuanya. Berarti kalau di sini, teman-teman semuanya, ini itu berarti kali 7 ya. 35, katanya kayak gitu. Berarti itu nggak bisa. Kenapa? Karena di sininya, Kak, Kak, Kak siapa tadi ya? Nggak dapat di 14-nya. Nggak dapat di 14-nya, Kak. Jadi dia nggak bisa juga, teman-teman semuanya ya. Nah, jadi yang seperti itu. Kayaknya Bang Ten yang salah tulis deh. Betul, betul, ini tuh 15. Bang Ten yang salah. Oke, betul. Jadi jawabnya adalah yang 35, teman-teman semuanya ya. Jadi jawabannya adalah yang 35, teman-teman. Good job. Bang Ten yang salah ternyata yang buat soalnya. Berarti 15. Good job. Keren. Wah, terima kasih Kak Naistra yang udah daftar kelasnya ya. Iya, iya, Bang Tian yang salah. Maaf ya, jadi itu 15. Oke. Good job ya, berarti udah oke. Jadi teman-teman kayak gitu ya. Kita lanjut deh. Kita lanjut. Kalau yang ini, teman-teman semuanya, coba. Kalau yang ini, ada yang tahu nggak kalau yang ini? 50, wah keren katanya kayak gitu. Kita coba lihat. 50 gitu. Bagaimana ininya teman-teman semuanya? Oke, betul, good job ya. Gampang. 2 ke 8 berapa kali 4? 3 ke 18 ini kali 6 ya kalau nggak salah ya. 4 kali 32 kali 8, berarti 5 ke sini kali 10. 50. Good job. Nah, jadi gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan yang logik itu tuh dia kalian udah bisa mengerjakannya, teman-teman semuanya ya. Mantap. Oke, sip. Kita ada satu soal lagi yang seperti ini gitu ya. Kalau yang ini jawabannya apa, teman-teman semuanya? Boleh bantu Bang Tian. Kalau yang ini, kita coba kerjakan sama-sama ya. Oke. 30 katanya kayak gitu. Ada yang 25 gitu katanya. Oke. Coba, coba. Ada yang 39, 5-nya kali 6 gitu ya. Oke. Itu kayak gampang sekali loh teman-teman ya. Satu kedua, kayaknya itu perkalian semua ya. Kali dua, betul ya. Dua ke enam kali tiga. Tiga kedua kali empat. Empat kedua kali lima. Lima ke sini berarti kali enam. Lima kali enam berapa? 30, teman-teman semuanya. Kok masih ada yang dapatnya 39? Soalnya sama tadi Bang. Beda deh. Beda kok. Soalnya beda. Nggak ada yang sama. Oh iya sama juga. Oh iya sama ding. Nggak apa-apa. Tapi ini bedanya di 4 sama dengan 20-nya. Kalau tadi lebih panjang. Nggak jadi masalah. Gitu ya. Oke, tahapan tes PLN apa ya tadi udah dijawab di awal gitu ya. Nah, ini merupakan bentuk logika yang pertama, teman-teman semuanya ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tahapan berikutnya, Bang Tian minta TTPR-nya sampai di atas 20.000, teman-teman semuanya. Gitu ya. Yang belum follow TikTok Bang Tian, silakan di-follow dulu, teman-teman semuanya. Nanti kita juga akan balik belajar kembali ya, teman-teman ya. Oke, mantap. Iya, Bang nanti kalau udah masuk kelas ada dapat PDF latihan soal ada beberapa bukan PDF sih tapi lebih kepada Google Form ya, Google Form yang bisa kalian kerjakan nantinya gitu ya. Jadi seperti itu boleh boleh teman-teman semuanya yang mau bergabung silahkan ya, silahkan untuk bergabung ke kelasnya Bang Tian. Linknya ada di bio TikTok dan 3 hari lagi kita akan mulai ya teman-teman semuanya ya. Jadi yang seperti itu. Nah, oke. Setelah ini nanti mungkin ada bentuk soal ini pernah kalian temuin di BUMN
serupa ya untuk energi juga di oil and gas juga bentuk soalnya gitu ya. Jadi memang harus benar-benar kita telaah sama-sama gitu ya. Ini kalau udah disuruh tap-tap cepet sekali gitu ya. Oke, teman-teman semuanya. Oke. Oke, siap ya teman-teman ya. Wah, yang belum follow Bang Bestiusnya Bang kalau B39 ya Bang. Iya, betul Kak Monolog yang mau ikut silakan aja klik linknya ada di bio TikTok ya. 3 hari lagi kita akan memulai kelasnya. Oke, siap. Oke, mari kita lanjut lagi teman-teman semuanya, tapi nanti bantu tap-tap layar terus gitu ya. Kita akan lihat bentuk logika yang kedua. Mungkin ada juga yang sudah pernah melihat gitu ya. Ini adalah untuk penentuan hari. Di beberapa BUMN ini tuh juga bisa digunakan. Teman-teman semuanya ya. Kok 50? 50 tuh apa? Nggak ada yang 50 teman-teman semuanya. Apa yang 50? Yang 50 itu apa? Nanti belajarnya via Zoom, teman-teman semuanya. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang seperti ini, teman-teman gitu ya. Jika hari ini Rabu, teman-teman, yang tadi ya, nggak apa-apa, kita outkan dulu gitu ya. Jika hari ini Rabu, maka 100 hari ke berikutnya adalah hari apa? Teman-teman, ada yang bilang Jumat, boleh. Nanti Bang Tan kasih tahu cara cepatnya. Ini tuh hanya beberapa ya, berapa bentuk aja. Nanti ada beberapa, ada yang Kamis. Oh, nggak ada Kamis jawabannya Kak Zahara. Ya, nggak ada. Ada yang Sabtu, oke. Gitu ya. Ada yang Jumat, nggak ada situ Kamisnya, gitu ya. Ada yang hari lain, ada yang Senin, oke. Oke, jadi hati-hati ya teman-teman semuanya. Ini termasuk pertanyaan logika, gitu ya. Ada yang Selasa. Oke, ini udah banyak banget pola pikirnya itu kemana-mana gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, perhatikan Bang Tian baik-baik. Kalau bertemu dengan soal penentuan hari yang seperti ini, teman-teman semuanya, yang harus kalian ketahui adalah dalam 1 minggu itu ada 7 hari, teman-teman semuanya ya. Ada yang minggu ya udah wassalam lengkap semuanya gitu ya. 1 minggu tuh ada 7 hari. Terserah kalian mau belajar dari manapun entah berantah. 1 minggu tuh 7 hari. Jadi ketika ditanya jika hari ini hari Rabu, maka 100 hari lagi hari apa? Tinggal bagi saja. Kalau memang nanti pembaginya itu tuh clear, nggak ada koma-komanya atau nggak ada lebihnya, berarti dia akan balik ke hari yang sama, tetap Rabu, gitu ya. Tapi kalau 100 hari, gampang. 10 bagi 7, 1. Sisanya 7 berarti 30. 30 dibagi 7 kan 7 kali berapa yang mendekati dengan 30, teman-teman semuanya? 4. Karena apa? 7 kali 4 sama dengan 28. 30 dikurang 28 berarti 14 hari tambah 2 hari. Ya, 14 minggu tambah 2 hari. Berarti kalau 14 minggu ini teman-teman semuanya tambah 2 hari berarti Rabu, tinggal aja. Rabu, 2 harinya Kamis dan Jumat. Berarti hari berikutnya adalah hari Jumat. Ya, yang tadi jawab Sabtu, Minggu, dan Bang Tian tanya siapa yang masih menggunakan jari-jari jemantik kalian untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Itu nggak boleh teman-teman semuanya. Itu nggak boleh. Bingung bang, yang mana bingungnya kak? Hati-hati ya. Atau kalau kalian nggak bisa kayak gini, teman-teman semuanya, ya Bang Tian ajarkan eh, pembagian anak SD. Bahaya nih teman-teman semuanya. Kalau pembagian kayak gini nih masih masih bingung nih. Karena kalau mau masuk PLN itu dia hitungannya harus cepat sekali. Karena PLN itu kan terkait dengan duit, duit dan duit. Oke, boleh ulang boleh. Kalau di sini kita tahu hari Rabu, teman-teman semuanya. Ditanyanya 100 hari kemudian. Pakem ataupun konsep yang harus kalian lakukan adalah 1 minggu itu ada 7 hari. Jadi selama 100 hari ini itu kira-kira tuh ada berapa minggu? Kalau kita masukkan, kalau anak-anak SD itu kayak gini, dibagi 7. Kenapa dibagi 7 Bang Tian? Karena dia 1 minggu itu 7 hari. Kalau nanti hasil pembaginya itu nggak koma. Misalnya 21 dibagi 7 sama dengan 3. Berarti 3 minggu. Berarti kalau dari Rabu ke 21 hari lagi tetap hari Rabu. Karena dia nggak ada koma-komanya.
Itu dulu. Sampai di situ paham nggak, teman-teman? Ya, sampai di situ paham nggak? Aku mau tanya dulu tuh ke kalian. Paham ya? Ya udah. 7 kali berapa yang 10 kan satu ya? 7. Berarti kurangnya 3. Karena 3 nggak ada, berarti kan turun nolnya. 7 kali berapa yang mendekati 7, teman-teman semuanya? Ya 4. 4 kali 7 berapa? 28. Ya udah, berarti 30 kurang 28 kan 2. Berarti 14 minggu dia tetap hari Rabu, tapi ada lebih 2 hari dijumlahkan Kamis dan Jumat. Teman-teman, ya udah, karena kenapa 2 hari ya? Hari satu, hari dua. Berarti dia Jumat. Next aja Kak. Sabar teman-teman, kan nggak semua orang itu punya itunya yang berbeda-beda. Oke ya, paham sampai di sini ya? Oke, betul. Coba kalau case-nya aku buat kayak gini, teman-teman semuanya. Jika tanggal 15 bulan September jatuh pada hari Senin, tanggal 7 Oktober jatuh pada hari apa? Hmm, betul, paham, tapi sabar biar semua paham ya, betul. Gitu ya. Nah, ini agak sedikit naik pangkat nih, teman-teman semuanya. Gitu, ya. Hari Selasa katanya, good job gitu ya. Nah, ini tuh lebih enak lagi, teman-teman. Kalau dia itu sudah berpindah bulan, kalian harus tahu September ini ada berapa hari, Oktober itu ada berapa hari. Ada yang Rabu, teman-teman, ada yang Selasa. Kita lihat, teman-teman semuanya ya. Nah, caranya seperti apa? Kalau Bang Tian tuh ingat, kalau kata nenek Bang Tian itu Januari itu 31, Februari dia agak dongak, dia 28 atau 29. Maret 31 di tulang punggung ya. April 30, Mei ya 31, Juni 30, Juli 31. Juli ke Agustus agak beda, dia lompatnya langsung ke tulang. Agustus juga 31. September, berarti September ini 30 hari. Oktober 31 hari, teman-teman semuanya ya. Dan begitu seterusnya. Ya udah, berarti dari tanggal 15 September ke 30 September itu kan ada 15 hari ya. 15 ke 30 tuh ditambah berapa? Berarti 15 hari. Nah, 1 Oktober ke 7 Oktober itu 7 hari. Berarti apa teman-teman semuanya? 15 tambah 7, 22 hari. Pakai sistem yang tadi, 22 dibagi 7. 22 di 7 kali berapa yang mendekati 22? Ya 3. Kenapa? 21. Ya. Nah, karena dia 22, berarti dia harus tambah 1 hari. Dari Senin ditambah 1 hari lagi berarti Selasa. Kalian akan banyak sekali kehabisan waktu kalau memang tuh tidak mengetahui terkait dengan beberapa bulan itu. Betul, 22 hari, betul. Betul, good job, betul. 22 hari, 15 September ke 7 Oktober boleh. Silahkan saja, teman-teman ya. Ini kan karena Banten kan menjelaskan. Jadi seperti itu teman-teman semuanya ya. Hati-hati. Karena kan misalnya itu ini tuh kan diberikan waktu cuma 4 menit. Selama 4 menit kalian bisa mengerjakan soal tentang hari ini berapa soal. Kalau kalian nggak pandai ya sudah. Gitu ya. Pakai jari tadi gitu ya. Bantu tetap layarnya ya. Pakai jari itu dari sini, tulang punggung nih kata nenek Bang Tian. Kalau dia di tulang punggung nih 31. Februari dia kan menjorong banget, jadi dia itu 28, teman-teman. Maret di tulang punggung 31. April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31. Juli ke Agustus istimewa, dia langsung ke tulang. 31, 31, Agustus 31. September 30, November 31, Desember 30 ya. Itu kata-kata orang tua dulu mengajarkan teman-teman semuanya. Ya, harus diperhatikan sekali. Oke, kita lihat case yang ketiga. Kalau yang ini dia agak lebih sempit teman-teman semuanya. Yuk,
Jika tanggal 6 bulan Agustus jatuh pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus jatuh pada hari apa? Katanya tuh kayak gitu, teman-teman semuanya. Wah, terima kasih ya Kak Alia, Kak Fatra, Kak Mustafa, Kak Irfan, Kak Tri, dan Kak Onika yang udah daftar kelasnya. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama, teman-teman semuanya ya. Oke, jadi seperti itu. Minggu kah? Oke, minggu fix ini mah. Oke, mari kita coba kerjakan sama-sama. Oh, maaf, maaf. Tuh ya. Ini ada 6 Agustus di bulan yang sama. Tadi kan Agustus kan ada 31 hari. Tapi jangan lihat ininya, karena dia sama-sama di bulan Agustus, tanggal 6. Maaf. Apa sih ini? Tanggal 6 ke 29 itu kan berapa? Ditambah 23 hari kan? Langsung aja bagi 7. 23 bagi 7, 7 kali berapa? Mendekati 23 ya 3. Jadi dia 21. Berarti harus tambah 2 hari dari hari Jumat. 2 hari dari Jumat, Sabtu, kemudian Minggu. Teman-teman semuanya ya. Jadi jawabannya adalah yang Minggu. Bagi yang belum follow TikTok Bang Tian, silakan di follow terlebih dahulu. Ya, menarik kan? Jadi nanti kalau ini tuh baru secuilnya aja, kulit luarnya aja. Nanti detailnya nanti di kelas. Ya, tenang aja. Tapi setidaknya tadi ada beberapa teman-teman semuanya ya. Polanya itu yang pertama tadi adalah pola dalam mencari yang bukan ini bahasa Inggris. Ya, kayak 2 ke 6 berapa maaf. Aku nggak berubah. Sebentar ya teman-teman ya, aku nggak berubah gitu. Oke, ada Bang Tian di sana. Oke, gitu ya. Nah, nanti soal yang pertama tadi terkait dengan menentukan pola gitu ya. Yang kedua tadi nanti kita akan mencari terkait dengan hari ya, teman-teman semuanya ya. Terkait dengan hari, teman-teman semuanya. Jadi kita nggak lagi belajar tentang akding, nanti akding kita fokuskan di dalam kelas tanggal 21 yang kita mulai itu. Menarik banget Kak, ya terima kasih gitu ya. Makanya teman-teman semuanya yang mau daftar kelasnya boleh silahkan klik link yang ada di bio TikTok karena 3 hari lagi kita akan mulai kelasnya gitu ya. Perhatikan Bang Tian dengan sangat baik. Makasih Bang. Sekarang kita akan masuk ke dalam akdingnya bahasa Inggris gitu ya. Siapa di sini Bang Tian tanya yang bahasa Inggrisnya belum termaksimalkan dengan baik, yang belum tahu mana itu apa namanya ya, mana itu subjek, mana itu verb gitu ya. Tes TAP ada berapa soal dan waktunya berapa? TAP beda lagi coy. Kalau TAP itu dia lebih kepada kepribadian, personality test gitu ya. Nanti juga akan ada business reasoning, ada learning agility itu tergantung ya. Nanti dia tuh berbarengan, tap-tap-tap yang seperti itu. Aku belum maksimal Kak. Ada diskon nggak Bang? Udah nggak ada lagi Kak. Dari kemarin kamunya nggak mau gitu ya teman-teman semuanya jadi gitu. Oke, Bang kan katanya beda hari ya tesnya itu sistem gugur per hari enggak, nanti tuh gugur enggaknya itu nanti di penutupan kalau udah kerjakan semua gitu ya. Jadi yang seperti tapi bantu tap-tap layarnya sampai 35.000 deh teman-teman, nanti kita baru baca-baca lagi gitu ya. Kita relax dulu teman-teman semuanya ya, kita kerjakan dulu yang kayak gitu. Nanti kita sama-sama. Kalau bahasa Inggris ini Bang Ten akan lebih banyak ke complete sentence dulu ya. Karena nanti kalau udah ke reading, reading itu sebenarnya tuh eh tergantung kamu. Setelah ini kita akan ada kelas CPNS. Oh, oke. Siap teman-teman, kata admin. Setelah ini juga kita akan mulai untuk mempersiapkan kelas CPNS ya, kemungkinan di akhir tahun teman-teman ya. Ada sistem minus nggak Bang? Nggak. Kalau di bahasa Inggris nggak? Kalau di bahasa Inggris nggak ada sistem minus. Sejak kapan bahasa Inggris sistem minus Kak? Nggak ada. Tapi dia TOEFL ya. Tapi dia TOEFL. Kata-kata hari ini Bang, kalau tidak dipersiapkan hari ini, kapan lagi kalian ingin menjemput masa depan kalian? Jadi jangan bermalas-malas, kita nanti sama-sama belajar. Gitu ya. Belum juga closing udah nanya kata-kata hari ini tuh piye. Oke. Oke teman-teman, kita akan masuk nanti Bang Tian dengan sistem cara belajar Bang Tian gitu ya. Kita akan masuk ke dalam namanya adalah complete sentence. Ya.
Complete sentence. Nanti kita akan lihat, kalian pernah belajar tentang subject verb agreement gak sih? Nanti ada kita akan belajar sama. Nanti pas closing aja kata-kata yang ini betul betul. Oke, betul. Nanti paketku itu untuk yang di intelijen sama TAP ya, gitu. Gitu ya. Nanti kita belajar sama-sama. Tapi jangan sampai kalian ini ya, kalian buta banget karena memang kalau udah complete sentence ini kita akan bermainnya dengan grammar ya, teman-teman semuanya ya. Grammar dan structure, teman-teman. Dan tenang aja, hanya ada 6 grammar biasanya tuh yang memang digunakan. Kita mulai aja ya. Kita mulai aja untuk soal yang pertama. Hati-hati dianalisanya baik-baik. Gitu ya. The number of electrical accidents in the past year. Titik, titik, titik. Significantly due to improved safety awareness among employees. Ya. Nanti ada ini recordnya akan ada di YouTube-nya Bang Tian, teman-teman semuanya ya. Oke, coba. Bismillah B. Oke, hati-hati ya, teman-teman semuanya. Ada yang D, were decreasing. Teman-teman semuanya. Oke, ada yang lain, ada yang D, ada yang B, atau ada yang nggak tahu sama sekali, teman-teman semuanya. Ya, ada yang A, have decreased. Nah, gitu ya. Oke, nanti hati-hati teman-teman karena ini minimumnya itu adalah 450, tapi katanya mau dinaikin 500 gitu ya. Oke. Oke. Saya menyerah Bang, nggak tahu Bang. Oke. Has kayaknya the number of. Oke, siap. Teman-teman perhatikan Bang Tian. Bagaimana ini masuk grammar apa? Bang Tian tanya apakah ini masuk present tense, past tense kah, present perfect kah, past perfect kah? Bang Tian mau tanya. Teman-teman semuanya, ada katanya pas gitu ya, meskipun ada pada tahun lalu gitu ya. Oke, ada past tense juga. Oke, siap-siap teman-teman semuanya. Oke, mari kita artikan dulu teman-teman semuanya. The number of electrical accident in the past year. Berarti kan jumlah kecelakaan listrik pada tahun lalu titik 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 ya significantly due to improved safety awareness among employees. Secara signifikan disebabkan karena peningkatan kesadaran keselamatan di kalangan karyawan. Teman-teman, kalau kita lihat ini, jangan kalian cuma lihat in the past year ya, atau yang terlebih dahulu. Tapi di sini kita lihat bahwa kecelakaan itu, apa namanya, jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun lalu itu telah menurun. Kenapa? Decrease gitu ya. Nah, itu tuh signifikannya karena kenapa? Orang-orang sudah meningkatkan kesadarannya. Berarti sudah terjadi di masa lalu, ya, terjadi di masa lalu, teman-teman semuanya, dan masih berhubungan sampai saat ini. Hati-hati ya. Jadi kecelakaan itu sudah terjadi di masa lalu tapi menurun. Kenapa? Karena sekarang orang-orang sudah meningkatkan kepeduliannya. Ya. Jadi kalau kayak gitu ini namanya apa? Betul, Kak. Present perfect tense. Ya. Present perfect tense. Kalau kalau past continuous enggak, Kak. Present perfect. Jadi kejadian yang telah terjadi di masa lalu tapi masih berhubungan dengan saat ini. Di mana rumusnya adalah subjek ditambah dengan has atau have ditambah dengan verb ketiga. Berarti teman-teman semuanya jawabannya yang are decreasing ini sudah pasti salah karena dia bukan merupakan present perfect dan were ini adalah bentuk past. Dia juga salah, pasif tapi dia past.
Jadi antara C dan D sudah pasti salah, teman-teman semuanya. Nah, sekarang kalau secara struktural, di sini kita lihat ada jumlah kecelakaan, ada accidents, banyak, plural, teman-teman semuanya ya. Kalau plural berarti itu kita menggunakan have. Harusnya kan kayak gitu. Tapi kalian jangan lupa, teman-teman. Di sini ada kata kuncinya, the number of. Ketika kita melihat the number of, berarti ada dua. Ada the number of, sama ada a number of, teman-teman semuanya. Ya, kalau memang kita bertemu dengan the number, ini akan menjadi plural noun, teman-teman semuanya ya. Ya, dia menjadi penulis dan ini adalah dia akan subjeknya nantinya akan singular meskipun dia pakai s atau es. Sedangkan kalau number nantinya ini subjeknya akan menjadi plural. Jadi hati-hati di situ ya, teman-teman semuanya. Jadi karena sini the number berarti dia harus singular. Kalau singular dia menggunakan has. Kalau plural dia menggunakan have. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman semuanya. Sampai di sini ada yang baru paham? Hati-hati, ini namanya adalah jenis bentuk subject verb agreement, gitu ya. Nggak ada bahasa Inggrisnya. Nanti mekanisme kelas online kayak gini, teman-teman semuanya. Hari pertama tuh Bang Tian akan mengajarkan akding. Hari kedua Bang Tian akan mengajarkan TPA intelijen gitu ya. Hari ketiga itu TPA ditambah bahasa Inggris. Hari keempat nanti baru TAP, teman-teman semuanya. Ya. Jadi tolong diperhatikan jadwal-jadwalnya. Beda the number and a number ini teman-teman. Kalau the number itu tuh dia nanti subjeknya meskipun dia pakai s itu dia singular. Tapi kalau a number sama-sama ya banyak sebenarnya itu ya kan kayak the number of student gitu ya. A number of student sama aja, tapi memang nanti subjeknya akan berubah, teman-teman. Ya, hati-hati. Oke, paham ya sampai di situ? Kita bisa lanjut lagi ke tahap berikutnya. 6 tenses yang harus dipelajarin apa aja, Bang? Nanti di kelas kita pelajarinya ya. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Sudah dapat ya, sudah di capture, nanti ini bisa ditonton lagi. Kita lanjut ke soal yang kedua, teman-teman. Ini yang basic sekali, anak SD, teman-teman semuanya ya. Tapi nanti akan angkat lagi tentang definitive and indefinitive article, teman-teman semuanya. After attending blah 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 safety training, every employee is required to pass a short written test. Seinternasional pasti itu. Betul, ini anak-anak soal anak-anak SD, teman-teman semuanya ya. Oke, ada yang C, hati-hati ya, hati-hati. Ada jawabannya yang C, nggak apa-apa. Bang Tian ambil dulu. After attending safety training, ada yang A, oke. Oke, katanya gitu ya. Hati-hati. Oke. Oke, kunci ya. Ada yang after attending a safety training, katanya kita ada, atau after attending the safety training. Kalau nggak A, C, Bang. No artikel boleh. Gitu ya. No artikel katanya. Oke. Wah, ternyata tuh bahasa Inggris tuh semakin basic malah semakin banyak yang lupa ya. Menarik kan? Nah, ini tuh harus bisa no idea, Bang. Oke, sip. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Ini Bang Tian balik lagi kita belajar ke SD ya. Rumus atau aturan utama itu ya. The, teman-teman semuanya ya, itu dia menunjukkan sesuatu yang spesifik atau tertentu
Ya, itu de. Kalau e atau en gitu ya. Teman-teman ya, kalau en itu dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang umum, teman-teman semuanya. Oke. Jadi kita harus lihat dulu apakah teman-teman semuanya kita harus menggunakan ini sebagai sesuatu yang spesifik ataukah yang tidak spesifik. Kita artikan sama-sama gitu ya. After attending titik-titik-titik safety training. Setelah mengikuti pelatihan keselamatan, every employee is required to pass a short written test. Setiap karyawan diwajibkan untuk lulus ujian tertulis singkat. Bang Tian tanya, di sini safety training itu adalah sesuatu yang spesifik atau umum? Bang Tian tanya, safety training, training keselamatan, pelatihan keselamatan, ya, spesifik teman-teman semuanya. Karena dia tidak menunjukkan suatu training saja, ya. Dia tuh menunjukkan training, tapi trainingnya apa? Training safety-nya. Jadi training terkait dengan keselamatan. Ya. Jadi dia menunjukkan bahwa kondisi itu adalah yang spesifik. Jadi di sini harusnya adalah the, teman-teman semuanya. Ya. Atau kita bisa contoh misal, after attending seminar. Kalau dia seminar aja dia pakai teman-teman. Tapi misal kayak orientation, orientasi ya. Nah, ini pakai the. Kenapa? Karena dia sudah spesifik, teman-teman semuanya. Jadi hati-hati, teman-teman. Kalau dia di sini cuman after attending a training, ya, setelah menghadiri pelatihan, tapi kita nggak tahu pelatihan apa. Itu pakai nggak apa-apa. Tapi kalau ada safety training, dia sudah spesifik ke safety itu. Jadi dia menggunakan the. Kenapa en salah? Karena en ini digunakan untuk a, i, u, e, o. Jadi sudah pasti ini salah, ini juga salah, teman-teman semuanya ya. Jadi antara kedua ini yang memang yang paling betul adalah yang C, teman-teman semuanya. Nah, ini basic banget teman-teman semuanya, tapi masih banyak yang terkecoh kan? Masih banyak yang terkecoh. Nanti sistem belajar sama Bang Tian tuh kayak gitu. Kita kenapa sih bisa kayak gini gitu? Kenapa bisa kayak gitu, teman-teman semuanya? Jadi hati-hati ya, teman-teman ya. Hati-hati. Nah, Bang, kalau no artikel tuh apa, Bang Tian? Kalau no artikel itu biasanya dipakai untuk uncountable atau general concept ya. Nanti Bang Tian kasih contoh beberapa yang nggak butuh artikel gitu ya. Bahasa Inggris susah banget yang enggak, Kak. Bahasa Inggris tuh nggak susah kalau kamu tahu dudukan-dudukan kayak grammar kita cuma butuh 6. Nanti kita juga harus belajar tentang gerund. Kita harus belajar tentang yang perbedaan who, whom, whose, which itu juga perlu, teman-teman semuanya ya. Jadi kayak gitu. Sama satu lagi if conditional sentence. Itu penting banget di dalam bahasa Inggris. Ya, gitu. Next ya. Sebelum kita next, bantu tap-tap layar lagi lah. Sampai di atas 45.000 lah. Bantuan sambil minum dulu ya, teman-teman semuanya ya. Makanya yang mau belajar, nanti kita belajar sama-sama. Kita belajar biar kita nanti bisa tambah. Adain promo lagi bang kelasnya. Wah, soal reading ada juga ya. Ada reading Kak. Nanti ada reading juga. Tapi malam hari ini Bang Ten complete sentence dulu. Cara daftarnya boleh Kak, klik link yang ada di bio TikTok ya. Nanti ada link di bio TikTok nanti. Kita coba belajarnya lewat sana ya. Kalau di sini dia ada yang kayak gini, kita 3 hari lagi kita akan mulai Kak. Ya, 3 hari lagi kita akan mulai. Oke. Duh gatal sekali.
Oke, teman-teman semuanya, nanti minum dulu. Error recognition tuh nggak ada biasanya tuh di PLN. Dia hanya grammar sama reading. Promo khusus live dong Bang. Tanya Bang Madi ya. Bantu tap-tap layarnya yuk, teman-teman semuanya. Oke, oke teman-teman. Bantu tap-tap layarnya yuk. Bang, soal bahasa Inggris PLN lebih susah mana sama soal TOEFL? Lebih susah soal TOEFL malah. Kalau PLN masih lebih enak gitu ya. Promo khusus live hari ini aja untuk 10 orang, Bang. Ya udah, teman-teman, Mbak, itu hak prerogatifnya Bang Madi gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut soal yang berikutnya. Ya, the engineer suggested titik 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 a regular inspections schedule to prevent unexpected failures. Teman-teman semuanya. Enggak, reading tuh enggak panjang kalau di PLN, pendek-pendek. Saya sama Bang Tian. Betul. Ada yang C, ada yang B, ada yang A. Wah, assalamualaikum. Ada C, ada B, ada A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati teman-teman semuanya gitu ya. Hati-hati, hati-hati. Easy banget, wis mantep Kak ya, easy banget. Kak Urap, jawabannya apa sih? Kak Urap, yang A, oke siap. Oke teman-teman semuanya hati-hati ya. Nanti kita jawab sama-sama. Oke, ada yang A. Sama sekali nggak tahu artinya. Oke, nanti kita artikan sama-sama. Kita artikan dulu aja. Ya. The engineer suggested katanya teman-teman. Jadi insinyur menyarankan, suggested ini menyarankan titik 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 regular inspection schedule. Jadi schedule inspeksi rutin to prevent an unexpected failure atau untuk mencegah terjadinya kegagalan yang tak terduga. Nah, di sini kita tuh bisa melakukan teman-teman semuanya ya. Kita lihat bisa melakukan. The engineer ini adalah subjek ya. Suggested teman-teman semuanya ini adalah verb. Dan a regular inspection to prevent unexpected ini bisa kita sebutkan dengan complement. Ya, berarti yang tidak ada dalam kalimat itu apa, teman-teman semuanya? Nah, dalam kalimat bahasa Inggris, kalau kita kan SPOK ya. Kalau bahasa Inggris itu subject, verb, eh objek sama complement. Berarti yang hilang yang apa, teman-teman semuanya? Yang hilang adalah objeknya, teman-teman. Nah, berarti tidak boleh dalam satu kalimat atau yang clause itu cuma ada single clause satu kalimat, tidak boleh ada dua subjek, dua verb. Berarti kalau implement ini kan verb pertama. Jadi implement ini sudah pasti salah, teman-teman semuanya. Ya, sudah pasti salah, ya. Nah, karena di sini kita bisa lihat yang dibutuhkan objek, di sini kita ada kelihatan ada to implement sama ada implementing. Nah, disinilah kita belajar ada yang namanya to infinitive sama gerund. Ada pernah dengar ini teman-teman semuanya? Verbnya tuh nggak boleh mendua, ya. Verbnya nggak boleh mendua, teman-teman semuanya ya. Hati-hati, teman-teman. Ya, nah sekarang yang harus kita lihat, apakah kita menggunakan gerund, apakah kita menggunakan to infinitive. Itu pertanyaannya, teman-teman semuanya. Ya, kalau gerund ini dia bisa bertindak sebagai objek, dia juga bertindak sebagai subjek, teman-teman semuanya.
Kapan dia bertindak sebagai objek? Kalau dia berada setelah verb. Kapan dia bertindak sebagai subjek? Dia ketika dia di depan verb. Jadi kalau ada di depan itu misalnya ada kalimat pakai ing di awal, itu belum tentu salah ya. Itu bisa jadi gerund yang bertindak selaku subjek. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau ada kata suggested, teman-teman semuanya, suggested itu dalam grammar atau patternnya dia harus diikutin dengan gerund, bukan to infinitive, teman-teman semuanya. Ya, gerund sama dengan noun gitu ya, betul. Jadi dia harus diikutin dengan gerund. Jadi ketika kita sebut dengan gerund, implement yang bagus berarti verb satu ditambahkan dengan ing. Berarti implementing. Jawabnya bukan to implement. Tadi yang jawab easy mana? Mari kita cubit sama-sama. Ya, Bang Tian taunya suggested dari mana? Nah, di Jeren ini terkadang kita harus menghafal, teman-teman semuanya ya. Bang Tian izin untuk sedikit menghapus, ya. Di dalam ini tuh kita harus sedikit menghapus kapan kita menggunakan infinitif, kapan kita menggunakan gerund. Mana tadi yang bilang easy? Cubit, cubit ginjalnya bareng-bareng gitu ya. Oke. Biasanya kalau gerund itu dia diikutin dengan kalimat ini dicatat ya. Ini dicatat. Ada namanya suggest, sama teman-teman ya. Nanti ada namanya recommend ya. Ada namanya enjoy. Nanti ada namanya consider. Setelah itu ada namanya avoid. Nanti ada namanya finish gitu ya, nggak apa-apa. Yang memang sering keluar biasanya. Ada admit, biasanya kayak gitu ya. Ada apa nih, gitu ya. Ada mind, ada keep. Nah, kalau seandainya ada kata-kata ini, advice juga boleh, teman-teman semuanya ya. Nah, advice juga boleh, kalau mau advice boleh tambah advice di sini ya. Nah, kalau memang kalian melihat ada kata-kata ini, info tiket ke Eropa Min udah bisa bahasa Inggris, sombong gitu ya. Nah, berarti dia tuh gerund. Tapi kalau to infinitive, ya, dia tuh kata-kata apa? Biasanya tuh kayak want, hope, plan. Setelah itu expect, expect to, bisa kayak gitu kan? Plan to, hope to, want to, gitu ya. Intend to, bisa kayak gitu dia. Setelah itu agree to. Ini yang memang yang sering aja ya. Try to, attempt to gitu ya. Help to, file to. Ya, sama kayak promise dan learn. Nah, biasanya kata-kata ini itulah yang biasa ada di dalam soal. Teman-teman semuanya. Jadi memang agak sedikit hati-hati. Enggak, tadi Bang Ten bercanda ya. Kakak siapa tadi yang bilang easy banget tadi ya. Nggak apa-apa, namanya kita proses belajar. Nah, tidak selamanya kita tuh harus menggunakan to infinitive gitu ya. Kita harus lihat dulu bahwa kata-kata ini tuh kata-kata yang mengarahkan apakah kita harus menggunakan gerund atau kita harus menggunakan to infinitive. Ya, betul. Kita harus sama-sama saling menghargai. Nggak apa-apa namanya belajar. Tapi Bang Ten bercanda doang gitu ya. Sampai di sini paham, teman-teman semuanya? Sampai di sini apakah paham? Nanti boleh ini dilihat lagi nanti recordnya. Insya Allah paham gitu ya. Nah inilah jujur teman-teman semuanya ya. Kalau namanya complete sentence itu nggak jauh-jauh dari mana? Gerund to infinitive. eh Setelah itu causative. Setelah itu yang perbedaan who, whose, which, whom gitu ya. Setelah itu if conditional sama 6 tenses. Teman-teman semuanya ya. Paham langsung 500. Di kelasnya ada materi. Kita materi dulu Kak, baru latihan. Nggak mungkin nanti tiba-tiba gejek-gejek kita akan tiba-tiba latihan kan? Nggak boleh itu. Bang Tian memang suka bercanda. Nanti ada di YouTube kok teman-teman semuanya ya.
Oke, kita lanjut boleh, teman-teman semuanya. Kita lanjut boleh. Oke. Iya, tesnya intelijensi dulu, tapi di dalam intelijensi itu ada dua. Ada namanya nanti TPA, ada namanya AKDING, ya, bidang sama bahasa Inggris. Lanjut, sip. Oke, kita ke grammar kembali. During this quarter, the maintenance department, wis, Bangtian Inggrisnya udah bule banget gitu ya. Titik-titik. Several pilot project to optimize the reliability of the gas distribution system. Iya, nanti online di rumah kok Kak Tif. Makanya yang mau belajar silakan ya. Bang Tian masih tunggu kita belajar sama-sama, teman-teman semuanya ya. Wah, Kak Faiz, Kak Sadila, Kak Luis, terima kasih udah daftar kelasnya ya. Kalian yang di sini belum daftar, jangan tunggu lama-lama karena 3 hari kita akan mulai ya. Ada yang D, Kak. Oke, boleh teman-teman. Oke, ada yang lain, ada yang C. Has conducted, kata kayak gitu. Oke. Oke, ada yang lain, teman-teman semuanya? Ah, betul, present perfect continuous. Good job, teman-teman semuanya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Oke. Catat guys, kalau dia benar berarti hoki aja. Enggak. Jangan takut berpendapat lagi loh ya. Gitu. Has been kayaknya. Oke. Itu ada yang A, Bang. Oh, ada yang A, berarti is conducting gitu ya. Oke. Sebenarnya, teman-teman, kalau kita memang bertemu dengan suatu kalimat, tapi kita artikan dulu lah ya. Kita artikan dulu lah. During the quarter, ini komplement ya, berarti kayak selama kuartal ini, the maintenance department, departemen pemeliharaan, titik, several pilot project gitu ya, telah melaksanakan beberapa proyek to optimize ya untuk mengoptimalkan the reliability of the gas distribution system, keandalan sistem distribusi gas. Kata-kata during. During ini kan berarti kan selama ya. During ini kan katanya kan selama ya, teman-teman semuanya ya. Kita bisa langsung teman-teman semuanya. Kalau is conducting ini tuh dia mengacu ke apa? Langsung ke present continuous, teman-teman. Present continuous, ya. Kejadian itu sedang terjadi di saat itu. Sedangkan during itu kan ada interval waktu, ya. Jadi yang A sudah pasti salah. Itu dulu, teman-teman semuanya. Present continuous. Yang B ada conduct. Kalau conduct ini kan present tense, ya. Ya, kalau conduct itu kan dia present ya, simple present tense, ya, yang mengatakan ini kebiasaan atau rutinitas. Ini juga salah, nggak bisa karena ada kata during. Kata during itu teman-teman semuanya dia mengacu kepada apa? Tadi ada yang benar tuh, ya, tadi ada yang benar. Present perfect continuous ya, continuous ya. Jadi itu aksi di masa lalu masih berlangsung sekarang dan hasilnya masih berlaku. Jadi kenapa kita lihat selama kuartal ini Departemen Pemeliharaan telah melakukan beberapa proyek percontoh. Jadi selama ini berarti dia tuh kayak sudah terjadi dari yang lama, masih terjadi sampai dengan hari ini, di mana present perfect continuous itu adalah subjek ditambah dengan has atau have
ditambah dengan been, ditambah dengan verb ing. Jadi jawabannya tanpa bertele-tele, kalau Bang Tian mengerjakan soal ini, Bang Tian udah dari kata during ya. Dari kata during tuh Bang Tian sudah mengacu, oh ini present perfect continuous. Subject tambah have tambah has tambah been tambah verb ing. Ya udah, berarti yang D. Gitu teman-teman. Kalau kalian sudah memahami dari 6 grammar yang sering keluar gitu ya, terkadang mengerjakan bahasa Inggris itu tuh nggak perlu dianalisa satu-satu. Ada kata by the time. Oh, kalau by the time tuh past perfect tuh biasanya gitu. Ada kata verb kedua, oh simple past tense nih gitu. Tinggal cari alamat OTW Oxford ini mah gitu ya. Good job. Gitu ya. Makanya mantep. Oke. Bang, bedanya perfect sama perfect continuous beda, Kak. Jadi nanti kalau past perfect itu tuh dia masih berlaku sampai saat lalu, tapi masih berlaku sampai saat ini, tapi nggak ada hubungannya apa-apa gitu loh, Kak. Jadi kayak bisa dikatakan tuh kegiatan masih berlangsung sepanjang kuartal ini, tapi dia tuh nggak ada hubungannya sama sekali gitu loh, teman-teman semuanya. Jadi kayak berbeda. Verb ing. Nah, verb ing tuh dia continuous. Tapi kalau dia yang membedakan tuh rumus ya. Kalau rumus tuh kalau dia ini kan namanya present perfect ya. Kalau ini yang present perfect. Dari rumusnya aja tuh udah berbeda. Kalau present perfect itu subject ditambah dengan has atau have, dia akan ke verb ketiga, Kak. Itu bedanya. Gitu. Booking content, good job, betul. TBI RBB, memang skor 557 Bang, kalah rankingan pertama gacor-gacor. Jujur ya Kak, eh, RBB 2025 lalu soal TBI-nya itu adalah soal anak-anak SD. 557 itu masih tergolong kecil juga. Karena kenapa? Soal bahasa Inggris RBB itu hanya menjawab yes, no, 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 I think so. Cuma kayak gitu nggak sih? Itu tuh memang tuh bukan lagi TOEFL, itu memang basic-basic bahasa Inggris banget gitu. Jadi ketika nilai kita 623 itu termasuk kecil gitu loh teman-teman semuanya. Jadi kayak kalau tes yang internal tuh dia kayak gini teman-teman gitu. Lebih susah yang RBB kemarin apa yang PLN? RBB kemarin gampang. Ini malah ini yang sebenarnya TOEFL tuh yang kayak gini. Yang RBB kemarin tuh malah main-main lah. Kalau dari Bang Tian gitu ya. Oke, gitu ya. Kita kerjakan satu soal lagi, teman-teman. Coba, itu ya. Bang Tian minum dulu ya, teman-teman ya. Wah, Kak Faiz, terima kasih udah daftar ya. Oke, ntar Bang Tian minum dulu. Mari kita kerjakan, teman-teman. The project supervisor reminded the team that safety procedures titik 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 before restarting any maintenance activity. Teman-teman semuanya ya. Oke. Oke, teman-teman. Nah, tadi ada yang bertanya tentang perbedaan present perfect continuous dan past perfect. Ya, nanti Bang Tian jawab ya. Kita jawab ini dulu. Teman-teman semuanya. Kita artikan dulu. The project supervisor reminded. Supervisor project mengingatkan the team that safety procedure, tim bahwa prosedur keselamatan titik 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 ya before restarting ya sebelum memulai any maintenance activity, aktivitas pemeliharaan apapun ya, karena di sini semuanya adalah kata follow berarti kan harus dipatuhi, mengikuti gitu ya, apakah dia must follow atau must be followed atau have followed atau are following gitu teman-teman semuanya. Ada yang jawab? Ada yang B. Oke.
Ada yang A, ada yang lain nggak? Catat guys, B kayaknya oke. Oke. Mas modal diikuti base. Oke, betul. Betul ya. Jadi kalau di sini itu kita menganggapnya itu teman-teman semuanya ini adalah soal dari modal. Modal verb gitu ya. Modal verb teman-teman semuanya. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat karena di sini ada have followed berarti kan di sini adalah present perfect ya. Karena tadi subjek ditambah dengan has atau have ya, ditambah dengan verb ketiga. Karena di sini tuh ya kalau kita artikan bahwa supervisor project tuh mengingatkan untuk tim tuh harus mengikuti ya, harus mengikuti ya, atau bisa dikatakan tuh harus dipatuhi, mematuhi gitu ya, gitu ya. Jadi kayak gitu dia. Jadi mana ya yang bagus nantinya? Kalau are following berarti sudah pasti salah ya. Kalau are following kan berarti kan present continuous dia. Aduh maaf. Kalau ini kan jadinya present continuous. Terjadinya saat ini banget gitu ya. Subjek ditambah dengan to be ditambah subjek ditambah dengan verb ing. Teman-teman semuanya ya. To be to be-nya kurang. Maaf. To be ditambahkan dengan verb ing. Nah, karena ini nih bukan merupakan suatu harus, nah sekarang kita harus artikan must follow ketika ada model ditambah dengan verb one, ini tuh dia aktif. Jadi dia kata itu jadi me. Kalau dia ada model ditambah dengan to be, ditambah dengan verb ketiga, dia akan jadi pasif. Jadi dia akan menjadi di. Ya, sekarang tinggal kita masukkan the project supervisor. Supervisor project mengingatkan tim bahwa prosedur keselamatan harus dipatuhi atau harus mematuhi teman-teman semuanya. Aku mau tanya, harus dipatuhi atau harus mematuhi sebelum memulai kegiatan maintenance? Ya. Pasti akan ada soal latihan Kak makhluk sosial. Betul, harus ada kata di. Berarti dia harus jawabannya adalah B. Must be followed. Catat ya, ketika ada to be bertemu dengan verb 3 gitu ya, teman-teman semuanya, ini akan menjadi pasif ya. Jadi dia katanya menjadi di, teman-teman semuanya. Ingat guys, catet gitu ya. Paham sampai di sini, teman-teman semuanya? Oke. Mudah kan guys gitu. Mudah banget gitu ya. Masya Allah tabarakallah lah pokoknya gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut tapi kita istirahat dulu. Bantu tetap lainnya sampai di atas 60.000. Ya. Yang belum follow Titopatnya silakan di follow dulu. Yuk Kak Tian next. Nanti lagi kita agak tarik nafas dulu. Seandainya guruku dulu ngajar kayak Bang Tian. Tapi kalau aku ngajar kalian paham nggak sih? Aku pengen tanya. Karena memang tipikal Bang Tian tuh mencoba berada di posisi kalian gitu. Karena kita tuh butuh per item-item. Paham 70%, wah nggak apa-apa. 30% nanti belajar lagi gitu ya. Jangan diingat tapi dipahami. Betul. Tapi kalau tentang gerund sama to infinitive tadi, dihafal ya Kak Reels ya. Kapan dia harus pakai gerund, kapan dia harus pakai to infinitive. Justru paham banget Bang karena diajarin Bang. Alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi Bang Tian senang sekali teman-teman semuanya. Makanya ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk di PLN. Tapi yang paling penting kalian harus hoki. Nggak hoki juga sih. Bang Tian tuh nggak percaya tentang hoki kalau masih ada usaha. Itu aja intinya. Usaha tuh tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu kalau Bang Tian gitu ya. Betul, nggak ada yang hoki, semua kerja keras gitu katanya. Betul, karena Bang Tian tuh nggak pernah hoki, jujur. Bang Tian tuh kalau mau dapat sesuatu harus
berusaha sampai kayang malah, sampai usahanya tuh bukan lagi keras, tapi udah sampai kayang teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, malam hari ini sebenarnya cuma sampai di sini dulu.